Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Nah, hari ini kita kembali belajar matematika ya. Nah, sebelumnya jangan lupa baca doa. Materi kita hari ini mengenai cara membaca jam. Jadi ini mengenai waktu ya. Nah, di jam dinding, di jam tangan yang biasa kita lihat itu memiliki 3 jarum ya. Yang pertama jarum jam, jarum menit, kemudian jarum detik. Miss yakin anak-anakku sudah bisa membaca waktu atau jam ya. Ini juga pernah kita pelajari dalam bahasa Inggris. Nah, hari ini kita belajar dalam bahasa Indonesia. Nah, kita lihat di layar HP tak, di layar komputer tak atau laptop. Di sini ada gambar santri SDIT Ma'arif sedang upacara ya. Nah, kalau kita lihat gambar jamnya, angka jarum jamnya dia di angka 7, kemudian jarum menitnya di angka 12. Jadi itu tepat pukul 7. Jadi harus diingat ya, jarum jam menunjukkan angka 7, kemudian jarum menit angka 12 itu adalah tepat pukul 7. Nah, kalau kita menuliskan, kita tulis 0, kemudian angka 7, kemudian titik, baru 00. Nah, cara bacanya pukul 7. Nah, coba kita perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada 3 gambar jam ya. Jam pertama itu ada jarum jam menunjukkan angka 1, kemudian jarum menitnya menunjukkan angka 12. Jadi tepat pukul 1. Kita bacanya pukul 1 ya. Nah, kemudian di jam berikutnya ada pukul 7 dan pukul 10. Jarum pendeknya atau jarum jamnya menunjukkan angka 7 dan 10. Kemudian jarum menitnya menunjukkan angka 12. Jadi tepat pada pukul 7. Dan jam ketiga tepat pukul 10. Jadi ketika membaca, kita hanya langsung menyebutkan bahwa pukul 10. Ketika ditulis itu berbeda. Nah, kalau ditulis beda lagi. Jadi, anak-anakku lihat dulu jam berikut ini. Di sini ada pukul 9 ya, karena jarum pendek menunjukkan angka 9, kemudian jarum menit menunjukkan angka 12. Jadi, dia pukul 9. Cara membahasanya atau dibaca itu pukul 9. Nah, penulisannya kita tulis 0, 9, kemudian titik, kemudian 00. Jadi pukul bacanya, penulisannya pukul 09 titik 00. Nah, sama jam di sebelahnya ya, menunjukkan angka 12 di jarum jam angka 12 dan di jarum menit di angka 12. Jadi tepat pukul 12, dibaca pukul 12, ditulis 12.00 atau pukul 12.00. Nah, bisa ya. Kemudian tanda waktu 24 jam. Lama waktu 1 hari adalah 24 jam, sedangkan di jam hanya tertulis sampai 12 jam ya. Nah, ya. Betul, jadi dalam 1 hari jarum jam berputar penuh sebanyak 2 kali. Jadi berputar berulang sebanyak 2 kali. Makanya ada penyebutan atau lama waktu 1 hari adalah 24 jam. Ada jam 1 sampai jam 12, itu putaran pertama. Artinya dari malam, subuh, pagi hingga pukul 12 siang ya. Kemudian putaran kedua itu dari pukul 12 siang sampai 12 malam. Tapi biasanya putaran kedua juga bisa disebutkan misalnya pukul 1 siang. Biasa juga disebutkan pukul 13 atau bisa kita tulis pukul 13.00. Kemudian pukul 2 siang biasa juga disebut pukul 14. Bisa kita tulis 14.00. Jadi pukul 13 sama dengan pukul 1 siang, pukul 14, seterusnya hingga pukul 12 malam bisa kita sebut pukul 24. Artinya waktunya siang, sore, malam hingga tengah malam ya. Nah, sampai di sini anak-anakku bisa paham
Nah, di sini anak-anakku ada latihan soal, ada 2 nomor, anak-anakku jawab berdasarkan gambar program TV ya yang ada. Jadi karena soalnya ditulis, berarti penulisan jamnya juga itu harus ditulis. Nah, perhatikan ya, Miss sudah jelaskan kalau menyebutkan itu beda dan menulis waktu juga itu beda. Jadi anak-anakku perhatikan baik-baik. Jadi misalnya gambar yang pertama pukul 18.00. Nah, acara TV di atas dapat ditonton pada pukul. Jadi tuliskan cara penulisan jam yang benar ya, yang sudah Miss jelaskan, bukan hanya cara bacanya. Kemudian gambar yang kedua, acara TV di atas dapat ditonton pada pukul. Jadi ada gambar ya, sudah ada angkanya atau jamnya atau waktunya, dan aku hanya menuliskan kembali itu pukul berapa. Nah, kemudian pukul hingga pukul berapa program televisi itu berlangsung ya. Jadi cara penulisannya yang kita tulis, bukan cara bacanya ya. Oke, terima kasih. Bis tunggu hingga pukul 2 siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.